Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul pengambilan keputusan. Di kelompok 4 ada Fadila Rosa, Hani Hanifah, Eka Nindi, dan Mutiara Ratih. Kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis keputusan, tahap-tahap pengambilan keputusan, indikator permasalahan, tipe-tipe masalah, kerangka kerja menurut Davis. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif, sesuai dengan kepentingan tertentu, dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Contohnya, yang paling menguntungkan seperti membahas sebuah proyek dalam perusahaan. Menurut Siswanto, bahwa pengambilan keputusan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang dianggap rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Jenis-jenis keputusan dibagi menjadi dua, keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul selalu berulang-ulang. Contohnya, menetapkan gaji karyawan, membeli bahan pokok untuk setiap bulan di perusahaan. Keputusan tidak terprogram. Keputusan yang dikatakan tidak program apabila keputusan itu baru pertama kali muncul dan tidak tersusun. Contohnya, menyesuaikan keuangan perusahaan untuk harga saham yang terus berubah-ubah. Akan dilanjutkan oleh Hani. Lanjut, ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada arus keputusan, yaitu diliputi oleh lingkungan, menganalisis, arah tindakan, dan penelitian. Pertama ada lingkungan, penelitian, menganalisis, perancangan, arah tindakan, dan pemilihan. Saya akan jelaskan, saya akan memberikan contoh lingkungan terlebih dahulu. Yang lingkungan, di perusahaan sedang mengadakan event atau liburan, lalu kita teliti. Next, ke penelitian itu kita teliti tempatnya, di mana dan kemana. Yang kedua ada menganalisis, survei tempat. Apakah cocok untuk dijadikan pertemuan meeting atau rapat? Yang kedua ada perancangan. Perancangan maksud di sini event apa saja yang dilakukan di sana. Yang ketiga ada arah tindakan. Tindakan yang dapat diambil secara cepat dalam menentukan pilihan. Yang keempat ada pemilihan, yaitu hasil akhir dari keputusan bersama. Next. Next ada arus keputusan menurut Herbert Assignment. Herbert Assignment mengajukan model yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Model tersebut memuat 3 tahap pokok, yaitu yang pertama ada penelitian atau riset mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi permasalahan. Contoh dari penelitian atau riset, yaitu menyiapkan data untuk diolah dan dijadikan keputusan untuk mengambil tindakan. Yang kedua ada desain atau perancangan mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin terjadi. Contohnya meliputi proses memahami permasalahan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Yang ketiga ada pemilihan, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Contohnya, melakukan atau mematuhi peraturan yang dibuat oleh perusahaan untuk dilaksanakan oleh karyawan. Kayak misalnya kita membuat tata tertib di perusahaan. Jadi karyawan-karyawannya itu harus mematuhi tata tertib yang telah dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Ocha. Proses pengambilan keputusan menurut James L. Gibson terdiri dari 1. Tujuan spesifik serta pengukuran nilai tahap. 2. Identifikasi permasalahan tahap. 3. Pengembangan alternatif tahap. 4. Evaluasi alternatif tahap. 5. Seleksi alternatif tahap. 6. Implementasi keputusan tahap. 7. Pengendalian dan evaluasi. Beberapa indikator yang dapat
membantu dalam melihat permasalahan organisasi pada tahap indikator. Pertama, muncul jika terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba beberapa pola kinerja yang telah ditetapkan. 2. Masukan atau kritikan orang lain, berbagai tindakan orang di luar organisasi dapat menjadi petunjuk adanya masalah. 3. Lingkungan dapat memberi informasi masalah melalui berbagai cara. Adapun tipe-tipe masalah. Yang pertama, masalah terstruktur. Masalah terstruktur adalah masalah pada umumnya terus terang dan jelas dalam hal informasi yang dibutuhkan dan menyelesaikan. Yang kedua, masalah tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur ialah masalah yang memiliki informasi terbatas dalam situasi yang baru atau tidak terduga. Yang ketiga, masalah menghadapi krisis. Masalah menghadapi krisis ialah masalah yang tidak terduga dan dapat menghancurkan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Menurut Davis dalam buku Siswanto, bahwa kerangka kerja untuk pengambilan keputusan tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sistem pengambilan keputusan. Yang kedua, pengetahuan mengenai keluaran. Yang ketiga, tanggapan keputusan. Yang keempat, deskripsi mengenai pengambilan keputusan. Yang kelima, kriteria untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.